Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Delia. Saya Nur Laila. Kami dari kelompok 9 ingin membahas mengenai materi analisis informasi manajemen pada PT Paragon Technology and Innovation. Baik, kali ini saya akan membahas tentang profil perusahaan PT Paragon Technology and Innovation. PT Paragon itu bergerak di bidang industri kosmetik dan perawatan pribadi. Produk utamanya ada Wardah, Emina, Makeover, dan Kaf. PT Paragon didirikan pada tahun 1985 oleh Ibu Nurhayati Subakat. Visi dan misi PT Paragon fokus pada inovasi, keberlanjutan, dan kebermanfaatan. Selanjutnya, adapun latar belakang pada PT Paragon. Perusahaan ini baru berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation pada tahun 2011. Perusahaan ini didirikan oleh pasangan suami istri, Bapak Haji Subakat Hadi dan Ibu Haja Nurhayati Subakat. Pada masa itu, mereka masih melihat banyak peluang yang terbuka untuk bergerak di bidang kosmetik dan personal care. Paragon memproduksi berbagai produk perawatan wajah, tubuh, hingga make up yang menyesuaikan kebutuhan konsumen Indonesia. Paragon dikenal luas karena kualitas produknya yang aman, halal, dan terjangkau. Lalu selanjutnya, selain visi yang ada pada profil perusahaan tadi yang saya jelaskan, di sini pun ada visi pada PT Paragon Technology and Innovation adalah menjadi perusahaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan terus berkembang di berbagai bidang dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan misi pada PT Paragon Technology and Innovation selain fokus pada inovasi keberlanjutan, di sini pun ada mengembangkan karyawan yang kompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk terciptanya kepuasan pelanggan. Lalu ada secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa berkualitas tinggi serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang baik. Lalu mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Terus berinovasi, menguasai ilmu, menerapkan teknologi baru, dan berinovasi demi kepuasan pelanggan. Dan terakhir, mengembangkan berbagai unit usaha secara lateral. Di slide ini aku mau ngejelasin beberapa sistem informasi yang digunakan PT Paragon untuk mendukung proses bisnis. Jadi nggak cuma fokus ke produk aja, tapi juga atur sistemnya agar kerja semakin efisien. Oke, yang pertama itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi ERP ini sistem yang ngebantu untuk mengintegrasikan semua proses bisnis, mulai dari keuangan, produksi, gudang, pembelian, bahkan sampai ke distribusi. Jadi manfaatnya itu agar alur produksi dan logistik menjadi lebih sederhana, lalu stok dan pengiriman lebih mudah dipantau. Lalu yang kedua ada CRM. CRM ini Customer Relationship Management yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan dan memahami kebutuhan pasar. Jadi manfaatnya itu agar dapat membuat pelanggan menjadi lebih puas, produk promosi lebih tepat sasaran, dan kita juga bisa tahu tren dan apa aja yang disukai sama konsumen. Oke, yang ketiga itu ada HRIS atau Human Research Information System. Jadi, HRIS itu sistem untuk mengelola data dan proses SDM secara digital. Jadi nggak secara manual lagi. Manfaatnya agar memudahkan pengelolaan absensi, gaji, dan rekrutmen. Lalu mendukung pelatihan dan pengembangan karyawan, menyediakan data karyawan secara real time. Yang keempat ada SCM atau Supply Chain Management System. Jadi SCM ini sistem untuk mengatur rantai pasok dari bahan baku hingga ke tangan konsumen. Manfaatnya agar distribusi barang menjadi lebih cepat dan efisien, mengurangi resiko keterlambatan produksi, dan menjaga ketersediaan produk di pasar.
Nah, di slide ini aku mau nunjukin 4 brand utama dari PT Paragon yang mempunyai karakter dan target market yang berbeda-beda banget nih. Yang pertama ada Wardah. Wardah merupakan brand kecantikan halal pertama di Indonesia. Fokusnya tuh ketampilan yang natural, aman, dan cocok dipakai sehari-hari. Lalu ada Emina. Emina ini cocok banget buat remaja ataupun yang baru mulai pakai skincare dan makeup. Desainnya tuh lucu, warnanya cerah, dan vibes-nya fun banget. Selanjutnya ada Cuff. Cuff ini produk yang khusus buat cowok. Produknya simple, maskulin, tapi tetap memperhatikan nilai-nilai halal dengan bahan alaminya. Terus yang terakhir ada makeover. Kalau makeover ini lebih ke tampilan profesional dan bold sih. Jadi cocok banget buat kamu yang suka makeup dengan hasil yang tegas dan berani. Jadi dari 4 brand ini bisa nunjukin kalau PT Paragon tuh punya produk yang luas banget. Dari remaja bahkan sampai profesional, cewek ataupun cowok. Nah, setelah tahu sistem informasi yang digunakan dan brand utama PT Paragon, sekarang kita masuk ke bagian analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini. Dalam analisis SWOT PT Paragon, di sini kita bisa melihat gambaran posisi PT Paragon dari berbagai sisi. Oke, sekarang aku bakalan ngejelasin strength atau dua kekuatan utama dari PT Paragon yang bisa membuat mereka mudah bersaing di industri kecantikan Indonesia. Yang pertama tuh brandnya kuat dan juga terpercaya. Jadi Paragon tuh punya beberapa brand besar dan populer banget di Indonesia. Kayak Wardah, Emina, Makeover, dan juga Cuff. Karena brandnya beragam, mereka bisa menjangkau berbagai segmen. Entah itu dari remaja, ibu rumah tangga, hingga ke profesional. Selain itu, loyalitas konsumennya juga tinggi banget loh. Soalnya produknya punya kualitas yang konsisten, harganya terjangkau, dan mudah ditemukan di mana-mana. Contoh nyatanya tuh banyak banget wanita Indonesia yang pertama kali kenal makeup ataupun skincare itu melalui Wardah karena dianggap aman, halal, dan juga terpercaya. Oke, selanjutnya yang kedua nih ada sertifikat halal dan kepercayaan konsumen. Jadi sama halnya yang jadi kekuatan besar dari PT Paragon ini adalah kehalalan dari produknya. Jadi Wardah tuh jadi pelopor kosmetik halal di Indonesia dan ini jadi nilai jual yang penting banget di negara mayoritas muslim kayak kita. Jadi sertifikat halal ini bikin konsumen makin yakin, terutama mereka yang sangat peduli dengan kandungan dan halalnya suatu produk. Menariknya lagi nih, sekarang banyak banget brand baru yang mulai ikut-ikutan pakai label halal, tapi Wardah udah punya keunggulan sebagai pelopor atau istilahnya first mover advantage. Lalu ada weakness atau kelemahan PT Paragon. PT Paragon ini terlalu bergantung pada pasar lokal. Sebagian besar pendapatan PT Paragon masih berasal dari pasar Indonesia. Ini artinya mereka cukup bergantung pada kondisi ekonomi Indonesia. Jika terjadi krisis ekonomi atau penurunan daya beli masyarakat Indonesia, penjualan bisa terpengaruh cukup besar. Walaupun Paragon mulai merambah pasar internasional seperti ke Malaysia, ketergantungan pada pasar lokal masih menjadi tantangan untuk kelanjutan pertumbuhannya. Yang kedua, kompetisi internal antar merek. Paragon memiliki banyak merek seperti Wardah, Emina, Makeover, dan Cuff yang target pasarnya kadang tumpang tindih. Misalnya kayak ada Wardah dan Emina, keduanya menyasar konsumen yang lebih muda dengan produk yang serupa seperti skincare dan makeup, yang bisa menyebabkan konsumen bingung nih memilih antara kedua merek tersebut. Ada potensi untuk terjadi kanibalisasi pasar di mana satu merek Paragon mengambil pasar dari merek lainnya. Yang terakhir ada persepsi produk lokal. Meski kualitasnya sudah teruji, beberapa konsumen terutama dari kelas atas mungkin lebih memilih produk internasional yang sudah terkenal secara global dan sering dianggap lebih premium. Produk lokal seringkali masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kalangan meskipun produk Paragon punya kualitas yang sangat baik. Citra produk lokal ini bisa menjadi hambatan bagi Paragon untuk menembus pasar internasional atau menjangkau segmen premium di dalam negeri. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian opportunities atau peluang yang bisa dimanfaatin sama PT Paragon buat terus berkembang.
Jadi yang pertama tuh ada pasar internasional yang masih luas. Kayak negara-negara Malaysia, Brunei, bahkan sampai Timur Tengah punya karakteristik yang mirip banget sama Indonesia. Karena mayoritasnya yang muslim dan permintaan produk halal yang tinggi banget. Jadi PT Paragon tuh punya peluang besar buat ekspansi ke global, apalagi brand kayak Wardah dan Kaf tuh udah ada nilai halal yang kuat banget. Jadi ini bisa jadi salah satu kesempatan besar banget buat jadi pemain utama di industri halal seperti beauty global. Nah, sekarang kita punya peluang yang kedua yaitu tren halal, natural, dan clean beauty sedang naik daun banget nih sekarang. Jadi konsumen zaman sekarang tuh makin aware banget soal kandungan produk. Karena mereka lebih milih yang aman, bebas alkohol, dan ramah lingkungan. Tapi brand Paragon tuh udah punya nilai-nilai itu dari dulu. Jadi tinggal dimaksimalin aja untuk kampanye yang lebih luas, sehingga bisa mengangkat sampai ke level global. Jadi nilai plusnya itu, kita bisa manfaatin tren global untuk memperkuat brandingnya lagi. Nah, yang ketiga kita bisa kolaborasi dengan influencer, brand fashion, dan juga event lokal. Jadi Paragon juga mempunyai peluang untuk terus menjangkau pasar muda melalui kolaborasi. Contohnya seperti Emina dengan TikTok influencer, makeover dengan fashion show, atau Wardah yang sering tampil di Muslim Fashion Festival. Jadi, dengan kolaborasi ini kita bisa bikin brand makin dekat sama Gen Z dan milenial, sekaligus ningkatin exposure dan engagement. Karena hal ini, kita bisa mendapatkan peluang untuk menaikkan exposure dan menjangkau target baru. Oke, yang keempat nih ada digitalisasi dan teknologi kecantikan. Jadi di era sekarang, digitalisasi jadi hal penting banget di dunia kecantikan. Ada banyak teknologi baru kayak AR untuk coba makeup virtual, lalu ada skincare analyzer online, hingga aplikasi mobile untuk rekomendasi produk. Jadi Paragon ini punya banyak peluang yang besar banget untuk manfaatin teknologi ini supaya makin dekat sama konsumen secara digital, apalagi generasi muda. Oke, yang kelima, meningkatnya kesadaran pria soal grooming. Jadi, dulu tuh pria identik cuek banget sama skincare. Tapi sekarang trennya udah berubah. Makin banyak pria yang mulai peduli skincare, perawatan diri. Jadi brand Kaf ini bisa tumbuh pesat karena masih belum banyak pesaing lokal di segmen ini. Jadi ini bisa menjadi salah satu peluang besar banget buat Paragon untuk mendominasi pasar personal care pria di Indonesia. Selanjutnya ada threats atau ancaman PT Paragon. Yang pertama ada persaingan ketat dengan brand internasional. Sekarang banyak banget brand luar yang masuk ke Indonesia seperti Maybelline, L'Oreal, Garnier, The Ordinary, Something, Azarin, dan lain sebagainya. Meski lokal tapi kompetitif banget. Ancamannya produk luar punya nama besar, strategi marketing yang kuat, dan image premium yang kadang bikin konsumen lebih tergoda. Yang kedua ada tren kecantikan yang cepat berubah. Dunia beauty cepat banget berubah, hari ini tren glowing, besok tren matte. Hari ini bahan niacinamide, besok retinol, besoknya lagi snail mucin. Ancamannya kalau Paragon nggak bisa ikut tren atau adaptasi dengan cepat, bisa kalah saing sama brand yang lebih mudah atau lebih lincah. Ancaman yang terakhir ada ancaman produk palsu atau ilegal. Di e-commerce banyak banget produk palsu, tiruan, atau barang ilegal yang dijual bebas. Ancamannya produk palsu bisa merusak citra dan kepercayaan konsumen, apalagi kalau produknya bikin iritasi dan merusak kulit orang lain. Selanjutnya, kendala atau potensi masalah sistem informasi di PT Paragon. Walaupun Paragon sudah sangat modern dan maju, mereka tetap bisa menghadapi masalah seperti satu, tantangan biaya besar karena sistem mereka sudah kompleks dan berskala nasional. Dua, pelatihan karyawan menjadi penting karena mereka punya ribuan pegawai dari berbagai latar belakang. Tiga, keamanan data itu penting, apalagi mereka punya data pelanggan dari e-commerce dan toko fisik. 4. Ketergantungan sistem karena hampir semua proses bisnisnya sudah digital. 5. Integrasi
antar sistem harus tetap dijaga biar semuanya sinkron, apalagi mereka punya banyak lini brand seperti Wardah, Emina, Makeover, dan KAF. Berikut ini beberapa saran dan juga rekomendasi yang bisa dilakukan PT Paragon untuk terus berkembang dan tetap kompetitif. Yang pertama, PT Paragon bisa meningkatkan digitalisasi di seluruh lini operasional. Jadi, PT Paragon dianjurkan untuk meningkatkan penerapan teknologi digital di berbagai aspek operasional, terutama di bagian distribusi, pelayanan pelanggan, dan juga pengelolaan stok. Misalnya, pakai chatbot, aplikasi pelacakan barang, serta sistem gudang otomatis dapat mempercepat proses kerja dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua, pemaksimalan penggunaan analisis data. Jadi, Paragon sebaiknya perlu lebih mengoptimalkan sistem business intelligence agar dapat menghasilkan data secara real time dan bersifat prediktif. Analisis data yang lebih akurat akan membantu perusahaan dalam memahami arah pasar dan menetapkan strategi yang lebih efektif. Lalu yang ketiga, bisa mengembangkan platform e-learning untuk karyawan agar pelatihan karyawan bisa lebih cepat, merata, dan juga fleksibel. Paragon dapat membuat platform e-learning internal, jadi pelatihan bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Lalu yang keempat, Paragon bisa melakukan pengembangan bahan baku dari sumber lokal. Agar mengurangi ketergantungan pada bahan baku luar negeri, disarankan menjalin kemitraan dengan produsen lokal atau melakukan riset untuk menemukan bahan alternatif lokal. Langkah ini tidak hanya memperkuat supply chains secara berkelanjutan, tapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang kelima, PT Paragon bisa meningkatkan kompetisi SDM melalui e-learning. Selain platform pelatihan, penting juga untuk terus mengembangkan kompetisi SDM secara menyeluruh dengan program e-learning yang intensif. Ini akan mempercepat pembelajaran internal dan mendorong terciptanya budaya kerja yang adaptif dan inovatif. Dan yang terakhir, disarankan untuk melakukan penguatan inisiatif lingkungan yang berkelanjutan. Jadi PT Paragon disarankan untuk memperluas program ramah lingkungannya secara sistematis, misalnya menggunakan kemasan daur ulang, menghemat konsumsi energi di fasilitas produksi, serta menyusun laporan dampak lingkungan secara berkala. Langkah ini penting banget, apalagi masyarakat sekarang makin peduli sama isu berkelanjutan. Jadi dari semua rekomendasi ini diharapkan bisa membuat PT Paragon semakin efisien, responsif terhadap pasar, dan memiliki nilai tambah yang nyata, baik dari sisi operasional maupun berkelanjutan lingkungan. Nah, jadi bisa kita simpulin nih bahwa PT Paragon Technology and Innovation udah sukses menjadi salah satu pelopor kosmetik lokal yang mampu bersaing bahkan sampai ke pasar global. Keberhasilan ini nggak lepas dari sistem informasi yang canggih dan strategi brand yang kuat. Tapi tentu aja masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan. Apabila PT Paragon Technology and Innovation terus adaptif dan terus berinovasi, hal ini dapat berpotensi tumbuh menjadi lebih kuat di industri kecantikan internasional.